Mari kita lanjutkan segmen kedua dari kiat ke-10 ini dengan membahas beberapa contoh. Kita lihat contoh pertama. Di sini kita lihat contohnya langsung, contoh kurang baik dan contoh yang baik. Kalau kita memberikan sebuah soal dan pembahasan misalnya ya, atau bahasan yang memang terpaksa teks saja, nah seperti ini tanpa ada signaling principle sama sekali. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kanan ada font yang warnanya berbeda, kemudian ada yang highlight di mana kita memberikan sesuatu penekanan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang lebih menarik dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Mari kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada contoh video ya. Nah, ini menerangkan sesuatu tetapi tanpa menggunakan signaling principle. Di sini ada penggunaan mouse ya, tetapi tidak begitu terlihat. Ini menjadi keseluruhan menjadi kurang baik. Tapi kalau kita lihat berikutnya, satu lagi ini. Nah, ini menjelaskan hal yang sama tetapi dengan menggunakan signaling principle. Nah, itu bisa kita lihat bahwa secara keseluruhan penjelasan menjadi lebih mudah. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Di sini adalah contoh video di mana tidak ada signaling principle ini ya. Katakanlah sedang membahas mengenai crime scene investigation seperti itu ya. Nah, ketika kita kasih signaling maka para pembelajar akan lebih fokus kepada tokoh ini misalnya. Ini yang lebih baik. Contoh berikutnya. Mari kita lihat animasinya. Ini yang sebelah kiri tanpa signaling. Kita jadi bingung yang sebelah mana yang sedang diterangkan meskipun teksnya berubah. Jadi ini kurang baik. Ketika kita berikan signaling, meskipun hanya kotak saja, nah kotak yang sinkron dengan teksnya, maka secara keseluruhan hal ini adalah lebih mudah dipahami bagi para pembelajar kita. Jadi ini menandai proses animasi itu dengan signaling menjadi lebih baik. Contoh berikutnya, kita menjelaskan kepada anak-anak misalkan ya mengenai sebuah cerita untuk menjelaskan hikmah atau filsafat dasar misalnya ya. Nah, ini dengan memberikan signaling pada perahu, kita sedang menjelaskan tentang perahu, maka meskipun gambarnya cukup ramai dengan warna-warna kontras, tetapi tetap kita bisa mengarahkan perhatian pembelajar kita kepada objek yang sedang kita bahas. Contoh berikutnya, ini menerangkan sebuah gambar dengan teks tanpa signaling, jadi tidak jelas apa. Tapi ketika kita lihat bahwa di sini dikasih sinyal bahwa pencopet ini sedang melakukan aktivitasnya, dan ini keterangannya diberikan highlight ya, diberikan sorotan, maka secara keseluruhan yang ini lebih jelas, lebih mudah kita pahami. Yang berikutnya contohnya adalah dalam sebuah paparan yang panjang teksnya, kita berikan penekanan seperti ini menjadi lebih baik tentu saja dibandingkan yang sebelah kiri tanpa highlight sama sekali. Dan contoh berikutnya lagi, ini 2 buah slide, yang sebelah kiri tanpa signaling, tanpa gambar. Yang sebelah kanan sudah lebih baik ada gambarnya ya, menggunakan multimedia principle. Kemudian di teksnya juga ada highlight dengan memberikan font yang lebih besar ukurannya, warnanya berbeda, ada penekanan. Memang secara keseluruhan ini kurang baik karena terlalu banyak teks, tetapi kita menunjukkan di sini signaling bisa sedikit meningkatkan kualitas keseluruhan slide ini. Contoh ke-10, ini adalah contoh yang kurang baik, dan yang di sebelah kanan sudah ada menggunakan huruf tebal. Jadi ini sebuah contoh penggunaan signaling principle yang sangat dasar dan efeknya pun pasti tidak terlalu besar. Meskipun demikian dibandingkan tanpa signaling sama sekali, tentu saja yang di sebelah kanan ini akan lebih baik. Lebih mudah dipahami oleh para pembelajar kita. Ini ada contoh berikutnya. Ini juga dengan modal yang sangat minimal, menggunakan warna saja di font dan huruf miring begitu ya. Ini terlihat lebih baik. Ini tidak diarahkan untuk membuat slide seperti ini. Ini adalah dalam sebuah buku misalnya, atau catatan kuliah ataupun diktat.
Demikianlah beberapa contoh yang baik dan yang kurang baik. Tentu saja kita akan lebih fokus mengupayakan contoh yang lebih baik untuk kita terapkan agar proses pembelajaran kita lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menyenangkan, lebih engaging, lebih menghanyutkan bagi para pembelajar kita. Sampai jumpa lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap semangat!